Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 349 chapter 349 buku catatan Saint Blacksmith. Muchen melirik perak giok di tangan Tang Wulin dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke muridnya. Tentu saja kamu bisa menerimanya, katanya. Sepotong giok perak ini adalah 1000 kelas 1 yang dimurnikan. Biasanya, tingkat logam diselesaikan setelah penempaan pertama, tetapi paduannya berbeda. Jika paduan yang ditempa masih mempertahankan umurnya, maka paduan tersebut dapat ditempa untuk kedua atau ketiga kalinya. Semakin tinggi tingkat paduannya, semakin sering hal ini dimungkinkan. Dengan penempaan kedua, sebagian besar pandai besi dapat memahami esensi logam dan mengeluarkan potensi sebenarnya. Dibandingkan dengan kebanyakan logam yang dimurnikan dengan roh, perak giok di tangan Tang Wulin jauh lebih berharga. Tatapan Muchen menjadi kosong. Dia bingung, tidak yakin bagaimana maju dengan instruksi muridnya. Keberhasilan Tang Wulin membuktikan validitas metode pengajaran Feng Wuyu. Setelah beberapa hari ceramah yang singkat, dia bisa memalsukan. Langkah selanjutnya adalah memoles tekniknya dan berlatih menempa lebih banyak paduan. Pemurnian roh secara alami akan mengikuti, dan dengan cara yang terlihat dia akan menjadi pandai besi peringkat 6 tidak lebih dari 3 tahun. Tidak hanya itu, Tang Wulin mengganti kekuatan jiwanya yang kurang dengan cincin jiwa esensi darahnya, dan ditambah dengan garis keturunan drakonik yang kuat, dia lebih kuat dari pandai besi lainnya. Nah, inilah artinya diberi karunia. Dia benar-benar berasal dari Akademi Shrek, tidak diragukan lagi. Hanya di sini bakatnya yang luar biasa bisa berkembang menjadi bunga yang menakjubkan. Ambil ini. Muchen mengambil dari cincin penyimpanannya sebuah buku dan menyerahkannya. Tang Wulin menerima buku itu. Dia memeriksanya, memperhatikan tidak adanya judul. Buku catatan ini berisi semua yang saya ketahui tentang pemurnian roh dan penempaan paduan. Muchen memperhatikan ketika suara kata-katanya membawa pandangan muridnya kembali ke pandangannya sendiri. Tadinya aku akan menunggumu untuk menjadi lebih akrab dengan pemurnian roh sebelum memberikannya kepadamu, tapi sepertinya kamu sudah siap. Sejujurnya, kamu tumbuh lebih cepat dari yang pernah aku duga. Begitu Anda mencapai tingkat tertentu, tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk Anda selain memperingatkan Anda jika Anda pernah tersesat di jalan yang salah. Jangan pernah lupa bahwa persepsi dan upaya Anda sangat penting untuk maju sebagai pandai besi. Lihatlah melalui buku catatan ketika Anda punya waktu. Setiap pandai besi memiliki gaya tempa mereka sendiri, jadi rujuk silang dengan gaya penempaan Feng Wuyu dan gaya Anda sendiri. Amankan dan jangan sampai hilang. Saya menulis beberapa formula paduan rahasia saya di sana. Anda tidak bisa membiarkan orang lain membacanya, mengerti? Mengerti. Tang Wulin menatap buku catatan itu seolah itu adalah harta karun. Halaman-halamannya berisi semua pengetahuan Saint Blacksmith peringkat ke-8 yang berkaitan dengan pemurnian roh dan penempaan paduan. Belum lagi formula rahasia. Itu benar-benar tak ternilai, tak peduli bagaimana orang memikirkannya. Muchen tersenyum hangat pada penanganan lembut buku catatan Tang Wulin. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu untuk saat ini. Saya yakin Anda sibuk dengan berbagai hal di Akademi Shrek, jadi Anda tidak perlu terlalu sering mengunjungi saya di masa mendatang. Datang saja sebulan sekali. Ajaran Feng Wuyu tidak akan lebih buruk dariku. Pelajarilah isi buku, fokus pada memperdalam pemahaman Anda tentang pandai besi, dan temukan jalan Anda sendiri. Pikirkan pemurnian roh sebagai mengumpulkan kekuatan dan pemurnian jiwa Anda seperti terbang. Tapi aku tidak ingin kamu menjadi cemas menjadi Saint Blacksmith. Bangun fondasi yang kokoh dalam tahap pemurnian roh, seperti yang Anda lakukan untuk 1000 pemurnian. Dengan begitu, Anda akan dapat segera memahami arti pemurnian jiwa saat tiba waktunya. Semakin kuat fondasi Anda, semakin tinggi peluang Anda untuk menjadi Divine Blacksmith. Kilatan cahaya, dan objek lain muncul di tangan Muchen. Sini, ini adalah lencana pandai besi baru Anda. Senyuman senang terbentuk di bibirnya. Dibandingkan dengan Tang Wulin saat ini, yang berwarna oranye dengan 4 bintang kuning, lencana ini memamerkan 5 bintang ungu berkelap-kelip dengan latar belakang putih. Itu adalah lencana yang mulia dan elegan dari pandai besi peringkat 5. Dengan kata lain, 5 bintang itu mewakili seorang Grandmaster Blacksmith. Tang Wulin dengan hati-hati menukar yang lama dengan lencana bintang 5. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan, dia merasakan angin sejuk menyelimuti tubuhnya. Konsentrasinya tumbuh.
Lencana itu terasa berat di tangannya, setidaknya 2 kali lebih berat dari lencana lamanya. Lencana bintang 5 semuanya dipalsukan oleh Saint Blacksmiths. Saya pribadi memalsukan milik Anda dan menambahkan sirkuit jiwa. Lebih khusus lagi, sirkuit fokus. Itu membersihkan dan menyegarkan pikiran Anda. Mengenakan lencana akan membantu kekuatan spiritual Anda tumbuh dan meningkatkan konsentrasi Anda saat Anda menempa. Aku memurnikan bintang-bintang di lencana. Dengan begitu, Anda dapat memeriksanya dan melihat seperti apa rasanya soul refined metal. Saya yakin itu akan membantu perkembangan Anda. Terima kasih guru. Tang Wulin tidak bisa melepaskan pandangannya dari lencana itu, mengaguminya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya memakainya dan menyembunyikannya di balik pakaiannya. Angin sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya, pikirannya menajam dan persepsinya berkembang dari jarak 3 meter menjadi 5. Meskipun Mu Chen telah menjelaskan keunikan lencana dengan istilah sederhana, itu jauh dari itu. Pikiran kuat Tang Wulin dan efek tambahan dari lencana membawanya ke wahyu yang mengejutkan. Kekuatan spiritualnya sekarang setara dengan yang ada di alam roh laut. Guru mengalami semua kesulitan hanya untuk membuatkan ini untuk saya. Aku akan menambahkan bintang lain untukmu setelah kamu mencapai peringkat ke-6. Mu Chen tersenyum. Iya, Tang Wulin menyeringai. Bagaimana Penatua Feng menilai keterampilan pandai besi Anda? Tang Wulin ragu-ragu lalu menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mu Chen menatap Tang Wulin dengan heran. Apakah dia tidak puas denganmu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia tidak puas. Dia selalu bilang aku lambat belajar dan bodoh. Apakah dia gila? Mu Chen berseru, menyadari betapa tidak pantasnya komentarnya beberapa saat kemudian. Salahku, saya tidak mencoba menghina dia. Saya pikir Penatua Feng memperlakukan Anda seperti ini karena betapa dia sangat menghargai Anda. Karena itu, ekspektasinya juga tinggi. Karena Anda berhasil membuat paduan, jelas bahwa metode pengajarannya tidak salah. Mu Chen menyembunyikan pikiran negatifnya. Dia pikir Wulin bodoh. Lalu apakah ada pandai besi pintar sama sekali? Tunggu, bukankah dia juga menghinaku? Setelah melangkah keluar gedung, Tang Wulin merasa dikuatkan oleh efek dari lencana barunya. Dia sekarang secara resmi menjadi pandai besi peringkat 5. Senyuman tersungging di sudut mulutnya ketika dia memikirkan tentang giok perak yang dia tempah. Itu pasti bernilai banyak uang. Meskipun berhasil menempa beberapa paduan selama instruksi Feng Wuyu, dia tidak diizinkan untuk menyimpannya. Orang tua itu telah menyimpan semuanya. Itu tidak masuk akal, bagaimanapun, karena Feng Wuyu menyediakan logam itu untuk dia berlatih. Selain itu, menempa paduan itu sama dengan pemurnian roh. Kegagalan menghasilkan logam tanpa roh yang tidak berguna. Perak giok adalah paduan pertama yang diizinkan oleh Tang Wulin. Pada saat dia kembali ke asramanya, matahari telah terbenam di cakrawala. Dia tidak langsung pergi ke ruang makan karena dia sudah terbiasa dengan makan larut malam. Dengan datang nanti, dia bisa menghindari menjadi tontonan, siswa pekerja dengan lubang perut yang tak berdasar. Pepohonan bergemerisik tertiup angin malam yang lembut, aroma sejuk embun malam memenuhi lubang hidungnya. Akademi Shrek luar biasa. Tang Wulin telah jatuh cinta pada tempat ini bahkan dengan jadwal kultivasinya yang padat. Dia yakin bahwa dia akan lebih menikmati waktunya di sini jika dia tidak terlalu sibuk. Asrama siswa yang bekerja sangat bersih seperti biasanya, tidak ada setitik pun debu yang terlihat. Alih-alih kembali ke kamarnya sendiri, dia malah mengunjungi Yue Zhenyu. Tang Wulin mengetuk pintu. Ada orang di rumah. Yue Zhenyu membukanya, mengintip dari balik celahnya. Masuk. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke mejanya tanpa sepatah kata pun. Apa kau tidak terlalu kedinginan? Saya hanya mengganti salah satu item dari perjanjian kami sebelumnya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Setelah terobosannya, Tang Wulin telah mengunjungi Yue Zhenyu untuk mengubah pesanannya, meminta item roh yang dibutuhkan untuk segel keempatnya. Namun, Yue Zhenyu sudah mendapatkan salah satu item roh yang awalnya dia minta dan sangat marah. Seluruh peristiwa itu menciptakan keretakan di antara mereka. Memalukan untuk tidak menepati janji dan mengubah kondisi pada saat-saat terakhir. Yue Zhenyu meludah, rahangnya terkatuk. Tang Wulin menggaruk dagunya karena malu. Saya tidak punya pilihan. Selain itu, bukankah saya menurunkan persyaratan untuk Anda? Awalnya 2 item roh tapi sekarang menjadi 1. Aku juga kalah banyak. Omong kosong. 2 benda roh yang awalnya kamu minta sama-sama berumur 1000 tahun, tapi sekarang kamu menginginkan sesuatu yang berumur 2000 tahun. Anda benar-benar punya keberanian untuk mengatakan Anda merugi.
Yue Zhenyu memelototinya. Tang Wulin menghela nafas. Baiklah, baiklah. Bagaimana kalau saya hanya memberi Anda sepotong besi meteorik, dan Anda tidak perlu membayar saya apa-apa lagi? Kami akan menyebutnya impas. Solen 3 chapter 350. Chapter 350 terkejut. Yue Zhenyu terkejut dengan saran Tang Wulin. Betulkah? Tawaran seperti itu pasti menguntungkannya. 1000 besi meteorik halus kelas 1 adalah salah satu bahan terbaik yang bisa dia harapkan untuk membuat baju besi pertempuran satu kata, dan semua lebih baik jika itu gratis. Sesuai dengan kata-katanya, Tang Wulin mengambil sepotong besi meteorik dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Yue Zhenyu menerimanya, memeriksanya dengan mata tajam. Cara cahaya memantulkan logam memastikan bahwa itu yang asli, dan dia menelan ludah saat keterkejutannya bertambah. Dan di sini kupikir kamu orang yang pelit. Saya tidak akan pernah mengharapkan Anda menjadi begitu murah hati. Mari kita lakukan apa yang Anda katakan dan menyebutnya bahkan di antara kita. Selain itu, jika Anda membuat barang bagus di masa depan. Dia hampir menelan lidahnya saat Tang Wulin membuka kancing kemejanya, memperlihatkan sesuatu yang putih di bawahnya. Itu adalah lencana bintang 5 yang mempesona. Itu. Mata Yue Zhenyu hampir melompat keluar dari rongganya. Dia menerkam Tang Wulin dan merobek bajunya. Pada saat itu, Xie kebetulan melewati kamar Yue Zhenyu, seember air di pelukannya. Perhatiannya beralih ke jendela, dan dia melihat sekilas pemandangan di dalamnya. Hah, bukankah itu Wulin? Apa yang dia lakukan di kamar Yue Zhenyu? Dari sudut pandangnya, Xie hanya bisa melihat Tang Wulin dari belakang. Kemudian dia hampir berteriak karena terkejut saat melihat Yue Zhenyu menabrak Tang Wulin dan merobek bajunya seperti orang gila. Dan yang paling mengejutkan dari semuanya, menundukkan kepalanya ke tingkat yang sangat mencurigakan. Apa yang mereka lakukan? Kemudian itu mengenai dia seperti peluru yang melaju kencang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Oi, hanya apa yang kamu coba lakukan? Tang Wulin mendorong Yue Zhenyu darinya, mundur kembali saat dia menutupi dirinya. Peringkat kelima, kakakmu adalah pandai besi peringkat 5. Yue Zhenyu hampir tidak bisa mempercayainya. Dalam waktu singkat dia telah melakukan kontak dengan lencana itu, dia merasakan energinya dan tahu itu adalah lencana peringkat kelima asli yang ditempa oleh pandai besi suci. Seorang keturunan klan malaikat suci, dia pasti tidak akan salah tentang hal seperti itu. Tidak saat ada pengrajin peringkat ke-7 di keluarganya. Untuk setiap profesi, peringkat kelima ada sebagai pembatas besar yang memisahkan petani dari tuan. Saat seorang pandai besi mencapai peringkat kelima, status mereka meningkat 100 kali lipat. Pada peringkat itu mereka bisa menempa logam halus roh, bahan yang berfungsi sebagai dasar dari armor perang 2 kata. Tetapi dalam menghadapi semua ini, yang bisa dipikirkan Yue Zhenyu hanyalah usia Tang Wulin. Meskipun beberapa tahun lebih muda, Tang Wulin telah mencapai peringkat kelima. Ini, hati Yue Zhenyu tiba-tiba, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya dalam sekejap. Dia yakin bahwa Tang Wulin adalah pandai besi peringkat 5 termuda dalam sejarah. Ya jadi, jika hanya itu yang ingin Anda bicarakan, saya akan pergi. Namun, saat Tang Wulin berbalik, sebuah benda jatuh dari lengan bajunya. Mata Yue Zhenyu mengarah ke objek itu. Bukankah itu giok perak? Besi meteorik sangat berharga, tetapi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan giok perak, paduan. Apakah ini paduan roh? Yue Zhenyu bertanya, membungkuk untuk mengambilnya. Namun, Tang Wulin selangkah lebih maju darinya, dan dia menyambarnya dari lantai. Apa kau memalsukannya? Kata-kata itu keluar dari mulut Yue Zhenyu. Tang Wulin tersenyum kecut. Ya, meski itu kebetulan. Saya bahkan tidak dapat mengingat berapa kali saya gagal sebelum saya berhasil memalsukannya. Tingkat harmoni tidak terlalu bagus. Seberapa tinggi itu? Yue Zhenyu bertanya, curiga. Saya tidak tahu. Guru saya baru saja mengatakan itu tidak setinggi itu. Jika Mu Chen hadir untuk menyaksikan pertukaran ini, dia akan terdiam. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia akan menduga bahwa muridnya yang berharga memiliki sisi licik seperti itu. Biarkan saya memilikinya. Saya bisa mengirimkannya ke keluarga saya dan meminta mereka memeriksanya. Sangat penting untuk mengetahui dengan pasti seberapa tinggi tingkat harmoni itu, Anda tahu. Aku bisa memeriksanya di asosiasi pandai besi, kata Tang Wulin. Yue Zhenyu tidak bergeming. Kamu masih tidak percaya padaku? Tawa kecil keluar dari bibir Tang Wulin. Baik-baik saja maka. Dia menyerahkan giok perak ke Yue Zhenyu, pergi dengan melambaikan tangan.
Yue Zhenyu memutuskan sendiri saat dia melihat sosok Tang Wulin yang pergi. Jika dia benar-benar bisa menempa logam campuran, maka saya perlu menjalin hubungan dengannya berapapun biayanya. Itu akan sangat berharga. Pada saat Tang Wulin keluar dari pintu, wajahnya berubah menjadi seringai senang. Sandiwara bukan untuk menggoda Yue Zhenyu, tetapi untuk memanipulasinya dalam upaya untuk menjalin hubungan yang baik di antara mereka. Tang Wulin masih ingat betapa angkuhnya Yue Zhenyu pada hari pertama mereka bertemu, melemparkan bebannya dan membeli toko minuman untuk mendapatkan nomor seorang gadis. Klan Malaikat Suci harus kaya dan berpengaruh, sangat membantu dalam memperoleh item roh yang nantinya dia butuhkan. Ada 18 segel Raja Naga Emas, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Masing-masing membutuhkan item roh yang lebih mahal daripada yang terakhir untuk dihancurkan. Untungnya, Tang Wulin menghancurkan segel ketiganya tanpa membayar apapun, tetapi prosesnya masih membutuhkan item roh 10.000 tahun. Dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan atau hadiah gratis dari orang lain. Dia harus bersiap untuk membeli apa yang dia butuhkan sendiri. Hanya dengan menjadi pandai besi yang hebat, dia dapat membeli bahan yang dibutuhkan untuk mengolah, memecahkan segel, dan melestarikan hidupnya. Karena itu, blacksmithing telah merangkak ke puncak daftar prioritasnya tanpa dia sadari. Setiap segel yang dia pecahkan membuatnya lebih kuat, tetapi miskin seperti dia dan berjuang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, dia lebih takut akan hidupnya. Kekuatan yang ditawarkan oleh Raja Naga Emas sama berbahayanya dengan kekuatan yang luar biasa. Gagal menghancurkan segel berarti kematian. Tang Wulin tidak bisa seumur hidupnya menebak apa yang dia perlukan untuk membuka segel selanjutnya. Hanya item roh keempat yang dibutuhkan dari level 2 hingga 3.000 tahun. Mungkin item roh 10.000 tahun sebelum segel ke-9 sudah beres. Tapi kemudian ada masalah untuk menemukan mereka. Untuk saat ini, dia harus mempersiapkan masa depan. Perutnya meraung di tengah-tengah. Bahkan jika langit hancur berkeping-keping dan jatuh besok, makanan selalu didahulukan. Terselip di dalam bayang-bayang, Xie menyaksikan Tang Wulin berbaris menuju ruang makan, wajahnya berubah menjadi seringai. Dia melirik ke belakangnya, memperbesar kamar Yue Zhenyu, menelan ludah. Dia kabur. Setelah makan malam, Tang Wulin langsung kembali ke asrama siswa pekerja. Selesai menempa untuk hari itu, dia berencana untuk memperpanjang masa kultivasinya untuk malam itu. Alih-alih berjalan ke kamarnya, dia malah memutar setelah dia masuk ke dalam, menuju hutan di belakang asrama. Itu adalah tempat yang tenang, umumnya tidak tersentuh oleh keriuhan banyak orang yang tinggal di bawah satu atap. Lebih sering daripada tidak, dia satu-satunya orang di sana. Tang Wulin berdiri di tengah, menikmati ketenangan hutan, diam-diam menyesuaikan kekuatan jiwa dan esensi darahnya. Sedikit demi sedikit jangkauan persepsinya meluas, dan dia dalam setiap arti kata menjadi sadar akan tanaman di sekitarnya. Dia bisa merasakan kehidupan berdenyut dari mereka, emosi sederhana mereka. Kegembiraan, marah, takut, dia bisa merasakan semuanya. Meskipun rumput Blue Silver tidak kuat dalam arti tradisional, hal itu memungkinkannya menghubungkan dunia tanaman. Selain kecepatan kultivasinya yang meningkat, jangkauan persepsinya juga tumbuh dalam kondisi ini. Tidak hanya itu, karena dia juga seorang pandai besi peringkat 5, yang telah meningkatkan kekuatan spiritualnya, indranya sangat tajam hari ini. Dia bisa mendengar suara gumaman pepohonan, gemericik darah di dalam nadinya. Detak jantung yang kuat dan berirama yang memompa cairan merah kehidupan ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin menikmati sensasi itu. Dia perlahan mengayunkan tangannya dalam lingkaran, angin sepoi-sepoi tertinggal di belakangnya. Cahaya putih bersih dipancarkan dari mereka. Itu adalah kekuatan jiwa dari metode misterius surga, dan lingkaran dengan cahaya putih yang sama terbentuk dengan gerakan tangannya. Dan controlling crane, capturing dragon beraksi. Soul Land 3 Chapter 351 Chapter 351 Jalan yang benar. Cincin jiwa emas muncul di sekitar Tang Wulin, memandikannya dalam cahayanya. Dia mengaktifkan tubuh naga emas, dan cahaya cincin itu meningkat, menyelimuti sosoknya dengan cahaya cemerlang. Auranya melonjak keluar, esensi darah membanjiri tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan. Kemudian tangannya melambat, dan aliran esensi darahnya berbalik. Dia menarik satu tangan ke arahnya, lalu menggerakkan keduanya di sepanjang jalan yang aneh. Saat dia melakukannya, esensi darahnya menjadi lebih kuat, dan cahaya keemasan di sekitarnya semakin bersinar. Raungan samar seekor naga memecah keheningan hutan. Itu tidak datang dari mulut Tang Wulin, melainkan beresonansi dari esensi darahnya.
Terlepas dari betapa lembutnya auman itu, kekuatannya yang menindas terlihat jelas. Kedengarannya seperti naga yang tertidur sedang bangun. Tangan Tang Wulin terus bergerak semakin lambat dan raungan drakonik semakin lemah. Setelah 10 menit, raungan itu memudar dan esensi darahnya kembali normal. Dia menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepalanya. Ini bukan bagaimana hasilnya. Sejak Zuoxi menunjukkan Tang Wulin Dragon mengguncang surga, dia telah berlatih setiap hari setelah makan malam. Dia telah memutuskan bahwa esensi darahnya adalah yang paling kuat saat itu. Namun, dia belum berhasil meniru gerakan Zuoxi sekalipun. Sulit bagi Tang Wulin untuk mengontrol esensi darahnya. Saat dia berlatih, detak jantungnya akan bertambah cepat, dan esensi darahnya akan melonjak melalui meridiannya, mengisinya hingga penuh dan menekan tubuhnya. Terlepas dari semua kemajuan yang telah dia buat sejauh ini, Tang Wulin hanya bisa berhasil mengedarkan esensi darahnya sepertiga jalan. Meski begitu, dia merasakan esensi darahnya semakin kental setiap saat, memperkuat meridian, otot, dan organ dalamnya. Dia yakin ini akan membantunya dalam memecahkan segel Raja Naga Emas di masa depan. Satu-satunya efek samping yang tidak menguntungkan adalah nafsu makannya juga meningkat. Saat itulah Tang Wulin mengerti betapa dia perlu berterima kasih kepada Feng Wuyu. Jika dia tidak bertemu lelaki tua gila itu, dia masih akan memutar otaknya mencoba mencari cara untuk memberi makan dirinya sendiri setiap hari. Dengan itu diurus, dia dapat dengan sepenuh hati melemparkan dirinya ke dalam kultivasi dan pandai besi. Setelah esensi darahnya hilang, Tang Wulin duduk dan mulai berlatih metode surga misterius. Berkultivasi di hutan memungkinkannya untuk melakukan setengah pekerjaan untuk keuntungan 2 kali lipat. Kembali ke kamar asrama mereka, Xie mondar-mandir, berjuang dengan keraguan. Pada akhirnya, dia memutuskan dirinya sendiri dan berjalan ke tirai yang memisahkan ruangan. Kemarilah sebentar, Gu Yue. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Gu Yue biasanya pergi pada sore hari, baik itu untuk merancang desain baju besi pertempuran atau pergi kemanapun dia biasanya menghilang, tapi sekarang sudah malam, dan dia telah kembali belum lama ini. Gu Yue menjawab dengan kecurigaan, tapi tetap berdiri dan berjalan ke Xie. Bisakah saya mendengarkan juga? Su Xiaoyan bertanya. Tidak mungkin, kata Xie tegas. Su Xiaoyan mendecakkan lidahnya. Kenapa kamu begitu misterius? Aku akan memberitahu kapten tentang ini saat dia kembali. Xie mengikuti Gu Yue keluar ruangan. Setelah melihat sekeliling sejenak, Xie membawanya ke lokasi yang lebih tenang. Kegugupan di wajah Xie membangkitkan keingintahuan Gu Yue. Dia memanggilku dengan sangat serius. Apa yang ingin dia bicarakan? Segera, mereka tiba di daerah terpencil, dan Gu Yue angkat bicara. Jadi apa yang terjadi? Dengarkan apa yang harus aku katakan, Gu Yue, tapi jangan marah, Xie berkata dengan cemas. Gu Yue mengerutkan kening. Sudahlah, apa yang membuatku marah? Ini seperti ini, tepat saat dia akan berbicara, dia menatap matanya yang ragu dan mengempis seperti balon. Oh ya sudah. Lupakanlah. Ayo kembali. Dia berbalik untuk pergi ke kamar asrama mereka, tapi Gu Yue meraih lengannya. Jangan hanya bersenandung dan berseru seperti itu. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, keluarkan. Apakah Anda seorang pria, atau Anda hanya mengganggu saya dengan kicauan Anda? Mulut Xie bergerak-gerak, lalu dia menelan ludah. Oke, baiklah. Saya telah memikirkan hal ini sepanjang hari dan tidak yakin apakah saya harus memberitahu Anda, tetapi saya akan mengatakannya saja. Kami masih muda, jadi masih banyak yang harus kami nantikan di masa depan. Apa yang sedang kamu kerjakan? Gu Yue menatapnya dengan sangat bingung. Xie mengumpulkan tekadnya, dadanya membusung dengan berani, ketika dia tiba-tiba melihat seseorang memasuki asrama mereka. Yuanen Yehui berjalan lewat, mengenakan seragam pria seperti biasa. Dia melihat Xie dan Gu Yue, dan Xie melihatnya. Dia menatap mereka dengan heran. Sudahlah, Gu Yue berteriak, menjadi tidak sabar. Mendiamkan, aku akan memberitahumu sebentar lagi. Xie menunjuk ke Gu Yue, menunjukkan bahwa Yuanen Yehui hadir. Kemudian Gu Yue melihatnya dan mengakuinya dengan anggukan. Yuanen Yehui menanggapi dengan anggukan dinginnya sendiri dan pergi dengan langkah besar. Xie menghela nafas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya, dan bergerak untuk berbisik ke telinga Gu Yue, tapi dia mendorongnya menjauh. Kamu bisa memberitahuku dari sana, katanya. Kenapa kamu harus begitu sulit? Xie berkata dengan kesal. Gu Yue mengangkat alis. Siapa yang menyebalkan di antara kita berdua?
Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Baik, aku akan memberitahumu sekarang. Xie melihat sekeliling, memeriksa siapa saja yang menguping. Mulin dan Yue Zhenyu memiliki hubungan yang tidak pantas satu sama lain. Cukup jauh, Yuanen Yahui baru saja hendak memasuki kamarnya. Tangannya ada di gagang pintu ketika telinganya tiba-tiba bergerak-gerak dan dia menjadi kaku. Sementara itu, Gu Yue hanya berdiri di sana dengan sangat terpana. Dia memandang Xie dengan tatapan kosong. Apa yang Anda maksud dengan hubungan yang tidak pantas? Xie merendahkan suaranya. Apakah saya benar-benar perlu menjelaskan? Persis seperti yang Anda pikirkan. Aku tidak pernah menyangka Kapten akan mengayun seperti itu, tapi dia masih muda. Saya yakin kita masih bisa membawanya kembali ke jalan yang benar. Jika saya tidak salah, Anda menyukainya, bukan? Kita perlu memikirkan cara untuk memperbaikinya. Mungkin ada obat untuk itu. Jika kita tidak bisa memperbaikinya, Kapten adalah... Gu Yue mundur selangkah dengan goyah. Tidak mungkin. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda itu. Itu tidak mungkin. Apakah Anda yakin Anda tidak hanya membayangkannya? Xie meringis. Saya melihat Kapten di kamar Yue Zhenyu hari ini. Yue Zhenyu merobek pakaiannya, dan sepertinya dia sedang menggosoknya di dekat perutnya. Saya tidak melihat lebih dari itu, tapi jelas bagi saya. Gu Yue segera menjadi pucat. Tanpa sepatah kata pun, dia berlari seperti angin, langsung menuju ke hutan kecil. Tertinggal, Xie menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia melihat kemana dia lari, dan kekhawatiran menggenang di dalam dirinya. Dia menghela nafas panjang. Kapten, aku melakukan ini demi kamu. Kita mungkin bebas melakukan apapun yang kita inginkan di sini, tapi jika kamu melakukan itu, Gu Yue akan terlalu menyedihkan. Gu Yue bergegas menuju hutan seperti angin kencang, sepenuhnya menyadari bahwa disinilah Tang Wulin bermeditasi setiap hari. Dia yakin dia ada di sana sekarang. Saat dia memasuki hutan, dia menemukan Tang Wulin duduk di tengahnya. Hah! Tang Wulin berteriak karena terkejut. Gu Yue. Gu Yue mendekatinya dalam sekejap, mencengkeram kerah kemejanya dan mengguncangnya. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Gemetar membuat otak Tang Wulin bingung dan butuh beberapa saat untuk mengatasi kebingungannya. Apa yang saya lakukan? Bibir Gu Yue bergetar, wajahnya pucat pasi saat dia menatapnya dengan mata tanpa jiwa. Mengapa kamu menyukai pria? Apa bagusnya pria? Katakan padaku, mengapa? Tang Wulin tercengang. Siapa bilang aku suka cowok? Dari mana Anda mendapatkan ide itu? Gu Yue, mengapa kamu memikirkan hal-hal seperti itu di usia kita? Kami pelajar. Tugas kita adalah rajin belajar dan berkultivasi. Bukankah kita sedang bekerja untuk menjadi master baju besi perang? Apa yang terjadi di kepalamu itu? Kata-katanya membuatnya linglung. Tetapi... Xie bilang kamu, lalu dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia jauh lebih akrab dengan Tang Wulin daripada Xie, dan dia yakin dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda membelok ke jalan itu. Menyadari kesalahan dari tindakan impulsifnya, dia tersipu merah padam. Kesalahpahaman ini menyebabkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia menggigit bibir bawahnya, lalu tergagap apa yang dikatakan Xie padanya. Xie, Tang Wulin mendidih karena marah. Sekarang dia tahu siapa yang menyebabkan keributan ini, dia berbalik ke asrama dan terbang. Gu Yue berdiri di sana dengan linglung, memperhatikan Tang Wulin pergi. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Wajahnya yang marah juga lucu. Tang Wulin menerobos pintu kamar asrama mereka, wajahnya adalah topeng batu tanpa emosi. Xie mendongak untuk melihat siapa yang telah tiba, kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia melihat bahwa itu adalah Tang Wulin. Kapten, apakah kamu melihat Gu Yue? Xie bertanya. Dia hanya mencarimu. Solen 3 chapter 352. Chapter 352 Serangan Menara. Ya, aku melihatnya. Tang Wulin mengangguk. Xie, saya benar-benar harus berterima kasih atas apa yang Anda lakukan. Bagaimana kalau kita keluar sebentar dan Anda menjelaskan apa yang terjadi? Kami saudara yang baik, bukan? Seharusnya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Setelah mendengar kata-kata Tang Wulin, Xie menghela nafas lega. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan mengikuti Tang Wulin keluar. Tepat di balik tirai yang memisahkan ruangan, Su Xiaoyan menatap pintu dengan bingung. Apa yang terjadi hari ini? Mereka semua bertingkah aneh. Setelah menutup pintu di belakang mereka, Tang Wulin menuju ke lokasi terpencil dengan Xie di belakangnya. Kapten, ada baiknya kita mengungkapkan masalah ini ke tempat terbuka,
kata Xie saat mereka berjalan. Sangat mudah untuk menjadi bingung pada usia kita, dan Yue Zhenyu juga bukan pria yang baik. Jika bukan karena dia, apakah kesalahpahaman antara Yuanen dan aku akan terjadi? Nah, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun rahasia Anda. Sebenarnya, aku tidak menentangmu karena memiliki preferensi seperti itu, tapi menurutku perempuan adalah yang terbaik. Jadi, apa yang ingin kamu katakan padaku? Ya, tentu. Tang Wulin menjawab. Itu masuk akal. Mereka segera berbelok, tiba di hutan yang memisahkan asrama siswa yang bekerja dan Spirit Ice Plaza. Xie memasang senyum riang saat dia berjalan ke Tang Wulin dan menepuk pundaknya. Kamu benar-benar membuatku takut. Jadi apa yang terjadi antara Anda dan Yue Zhenyu hari ini? Aku kebetulan melihat kalian berdua saat aku melakukan beberapa tugas, kalau tidak aku masih dalam kegelapan. Tang Wulin tersenyum menanggapi, tetapi itu tidak cukup terlihat di matanya. Kapten C, apa yang kamu lakukan? Sebuah getaran menjalar di punggung Xie, dan dia tersandung ke belakang. Ketakutan dan kecurigaan mulai menjalar ke dalam hatinya. Hei, bukankah kamu bilang akan menjelaskan sesuatu padaku? Tang Wulin meretakkan buku-buku jarinya. Jelaskan hal-hal pantatmu. Ah, tidak, Kapten, tolong, mengasihani. Jeritan sengsara menembus ketenangan pelukan malam. Kembali ke asrama, Gu Yue memasuki kamarnya dan menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. Dia memasukkan wajahnya, yang masih merah padam, ke dalam selimutnya. Kakak Gu Yue, kamu akhirnya selesai. Apa yang kalian semua sembunyikan? Su Xiaoyan bertanya, cemberut. Saya pikir kita teman. Gu Yue meliriknya. Jika kamu tidak tahu, mungkin itu yang terbaik. Di mana Xie? Kapten kembali dan membawanya keluar untuk berbicara. Dia bilang dia harus menjelaskan sesuatu kepada Xie untuk menjernihkan semacam kesalahpahaman. Tentang apa itu? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Gu Yue mendekati Su Xiaoyan dan berbisik ke telinganya. Semakin lama Su Xiaoyan mendengarkan, semakin lebar matanya terbuka. Mereka akhirnya sampai pada titik di mana mereka hampir keluar dari soketnya. Tidak mungkin, Xie hanya berbicara dari pantatnya. Aku yakin dia sedang merasa sedih sekarang. Gu Yue mengangguk. Tidak, bukan hanya sengsara. Dia mungkin menyesal masih hidup. Setengah jam kemudian, Tang Wulin masuk dengan Xie tersampir di bahunya. Dia melempar Xie ke tempat tidurnya, mendengus, lalu naik ke tempat tidurnya sendiri. Keheningan menguasai sisi lain tirai. Wajah Xie berkedut kesakitan saat dia berbaring di tempat tidurnya. Tidak ada memar atau luka yang terlihat di tubuhnya, tetapi anggota tubuhnya yang kejam mengkhianati penderitaannya. Kemudian, tanpa peringatan, suara Gu Yue memotong udara. Xie, apa kau tidak perlu menjelaskan semuanya padaku juga? Es dalam suara Gu Yue membuat mata Xie terbuka lebar. Seluruh tubuhnya mulai kejang hebat, dan teror mencengkeram hatinya. Sisa malam itu berlalu dengan tenang. Kicau jangkrik yang biasa tidak bisa didengar. Sebaliknya, tamparan tinju yang terus-menerus terhadap daging bergema dengan lembut di tempatnya, ritme yang menenangkan berlangsung hingga malam. Keesokan paginya, Gu Yue kembali ke asrama tepat ketika Tang Wulin dan Su Xiaoyan selesai berlatih dengan mata setan ungu mereka. Seluruh tubuhnya tampak segar dan bebas dari semua stres yang terpendam. Dia berjalan ke Tang Wulin dan Su Xiaoyan. Wulin, saya membuat beberapa pertanyaan di Pagoda Roh untuk Xiaoyan dan menemukan bahwa siswa di Akademi Shrek bisa mendapatkan jiwa roh dengan cara selain membelinya. Bahkan ada cara untuk mendapatkan jiwa roh yang lebih berkualitas. Mempertimbangkan situasi Xiaoyan, dia benar-benar harus mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, tetapi jiwa roh seperti itu akan menelan biaya yang sangat tinggi dan bahkan tidak dijamin bahwa dia akan mendapatkan yang cocok. Ada metode lain untuk mendapatkan jiwa roh di Pagoda Roh, tetapi itu jauh lebih sulit daripada sekadar mengumpulkan dana. Oh, metode apa itu? Tang Wulin bertanya. Su Xiaoyan, di sisi lain, menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh di wajahnya. Cara mereka bertindak, berpura-pura seolah-olah lagu kesakitan semalam tidak dinyanyikan, jelas membuatnya terkejut. Serangan menara, jawab Gu Yue. Pagoda Roh telah mengaturnya sehingga memungkinkan untuk mendapatkan jiwa roh 1000 tahun dari serangan menara. Mereka membangun menara jiwa roh dengan 108 lantai dan mekanisme pertahanan yang berbeda di masing-masing lantai. Jika kita menaklukkan satu lantai, kita akan mendapat kesempatan untuk membeli jiwa roh yang ditemukan di lantai itu dengan diskon 50%.
Hanya ada dua jenis orang yang dapat melakukan serangan menara, anggota pagoda jiwa atau keajaiban yang telah diberikan persetujuan oleh pagoda jiwa. Saya dapat membantu Xiaoyan untuk mendapatkan persetujuan, tetapi saya tidak dapat membantunya membersihkan menara sendiri. Karena master jiwa yang berbeda membutuhkan jenis jiwa roh yang berbeda, dan juga mempertimbangkan master jiwa tipe pendukung, pagoda roh memungkinkan serangan menara dilakukan dalam tim yang terdiri dari 7 orang. Alhasil, kesulitan juga disesuaikan agar sesuai dengan tim yang terdiri dari 7 orang. 18 lantai pertama diisi dengan jiwa roh 1000 tahun, tapi kekuatan jiwa itu meningkat di setiap lantai. Pagoda jiwa telah memenuhi setiap lantai dari lantai 18 hingga 36 dengan jiwa roh 10.000 tahun yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Jiwa roh ratusan ribu tahun dapat ditemukan dari lantai 36 dan seterusnya, dan 9 lantai terakhir konon berisi jiwa roh dari makhluk jiwa terkuat yang pernah ada. Pagoda jiwa hanya mengizinkan master jiwa yang berusia 30 tahun ke bawah untuk berpartisipasi dalam serangan menara, jadi bahkan anggota pagoda jiwa seperti saya tidak akan bisa memasuki menara untuk mendapatkan jiwa roh setelah mereka melewati usia 30 tahun. Sejak saat itu, kami harus membelinya. Saya mendengar bahwa Akademi Shrek juga memiliki cara untuk memberikan jiwa roh, tetapi hak istimewa itu disediakan untuk mereka yang ada di pelataran inti. Saat ini, taruhan terbaik kita adalah mengumpulkan beberapa orang untuk membantu Xiaoyan membersihkan menara. Ini akan menjadi pengalaman belajar bagi kami juga. Bagaimana menurut Anda? Tidak masalah. Tang Wulin langsung menjawab, tentu saja saya akan membantu. Kenapa aku tidak pernah tahu tentang sesuatu yang sehebat itu sampai sekarang? Sebuah suara mengerang dari sisi ruangan, dan seseorang berjalan. Itu adalah Xie, tapi wajahnya sangat berdarah dan bengkak sehingga, jika yang lain tidak mengenalnya selama bertahun-tahun, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Tang Wulin telah menunjukkan belas kasihan kepadanya dengan menghindari wajahnya ketika dia memukulinya, tetapi Gu Yue tidak terlalu baik. Gu Yue melirik Xie. Saya baru tahu setelah datang ke sini. Serangan menara hanya tersedia di sini di markas pagoda roh, dan tidak ada menara jiwa roh lain yang ada di benua itu. Bahkan anggota staf pagoda jiwa perlu menjalani audit ketat sebelum mereka dapat disetujui untuk masuk. Tang Wulin menoleh ke Su Xiaoyan. Itu sudah beres. Kapan kamu mau pergi? Audit akan memakan waktu beberapa hari, jadi saya pikir hari libur kita berikutnya harus bekerja, sela Gu Yue. Kami masih perlu mempersiapkan dan mencari 3 orang lagi. Jika kami ingin mencapai menara sejauh yang kami bisa, kami membutuhkan tim yang terdiri dari 7 orang. Wulin, saya akan membiarkan Anda menangani pencarian lebih banyak anggota tim. Saya yakin Anda akan menemukan orang-orang terbaik untuk bergabung dengan kami. Baiklah, aku akan memikirkan siapa yang akan diundang. Apakah ada persyaratan khusus untuk rekan satu tim kita? Ya, usia setiap orang di tim harus dalam kisaran 3 tahun. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Orang pertama yang muncul di benaknya adalah Wu Zhangkong. Dia tahu pasti bahwa guru mereka belum genap berusia 30 tahun. Jika mereka bisa membawanya, maka 18 lantai pertama tidak akan menjadi masalah. Namun, jelas bahwa pagoda jiwa telah meramalkan situasi seperti itu dan membuat aturan untuk mencegah orang memainkan sistem. Kalau begitu kita hanya bisa mengundang orang dari kelas kita atau kelas 2. Bagaimana dengan Yuan dan Yehui? Xie gagal dengan wajahnya yang bengkak. Tang Wulin menatap matanya. Dia akan menjadi pilihan yang cukup bagus, tapi mengingat betapa berbatu-batu hubungan kita saat ini, apakah dia setuju untuk datang?